Oke, kembali lagi bersama kami di acara apa ini? Apa? Kita mau ngobrolin musik apa dislokasi ya? Oke, nah, Segmen dislokasi. dislokasi itu diskusi musisi lokal seluruh Indonesia. Nah, Oh, oke, masuk enggak? siap. Karena diskusinya musik ya kita harus pakai gitar. Oke, kita coba dulu ya ambil itu. Ya, pakai gitar. Oke. Duh. Cek. Selain diri. Duh, kebalik. Balik. kita 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 mengulang adegan yang sama tapi masih lucu. iya, enggak aku menertawakan kok kita ulang ya gitu. Nah, itu loh. Makanya kok masih lucu. Oke, karena ini channelnya musik ya, kita mesti ngomongin musik sepanjang yang kita tahu ya. Karena kita juga disebut musisi juga enggak juga. Layak nggak sih disebut musisi itu? Aku nggak tahu ya, orang yang disebut musisi itu orang yang seperti apa, atau orang yang sudah merilis lagu, atau orang yang bisa memainkan musik atau apa? Kalau menurutku ya musisi itu intinya orang yang bisa mengiringi seseorang untuk bernyanyi Itu musisi atau bermusik. Berarti itu main alat Musiknya itu musisi. Kalau vokal enggak? Vokal itu kan penyanyi. Oh iya. Ya, beda kan musisi sama vokalis atau penyanyi kan beda. Oh. Nah kalau orang nggak pernah nyanyi ya kan, tiba-tiba merilis lagu itu apa sebutannya? Nekat. Aduh. Ya bisa jadi ini apa, karena sebenarnya itu orang itu kan mungkin dia punya potensi ya, tapi terkadang orang itu masih agak ragu atau malu-malu untuk mengkreasikan atau merealisasikan sebuah karyanya. Itu menurutku ya. Iya, siap. Dan termasuk dirimu kan punya lagu. Ya makanya, tapi kan aku belum punya kenekatan seperti diriku ya kan, sehingga bisa merilis sebuah lagu gitu. Ya, oke guys, jadi aku merilis lagu, terus alhamdulillah temanku respon, terus katanya kita harus mengembangkan. Ya gitu sih, karena emang gitu ya kan. Ya. Kalau sesuatu apa bakat atau punya keahlian terus kita nggak kembangkan, itu kan eman gitu tuh bro. Oh iya. Kalau menurutku ya, nggak tahu nih teman-teman, entah mungkin punya bakat yang sengaja dipendam kan nggak tahu. Tapi kalau menurutku sih lebih baik kalian itu keluarkan dalam bentuk ekspresi karya gitu. Ekspresikan dalam karya gitu. Itu menurutku sih. Siap. Dan aku yakin generasi yang lahir di tahun 90-an itu, aku yakin ya, sebenarnya mereka tuh punya keinginan untuk membuat lagu sendiri, apalagi terutama orang-orang yang suka dengan musik. Kayak koncoku, temanku itu, dia tuh punya berapa lagu gitu. Ya cuman dia nyanyiin sendiri. Dia nyanyi sendiri. Ya untuk disimpan sendiri, tapi liriknya menurutku puitis banget. Cuman karena memang nggak tahu waktu itu, nggak tahu arahnya mau kemana ya. Terkadang itu gini, sebenarnya kita pengen gitu kan, maksudnya menciptakan merilis sebuah lagu itu pengen gitu. Cuman kita nggak tahu jalurnya, kita harus kemana nih gitu kan. Oh iya, benar. Ada juga yang ya wis lah, yang penting aku entah nyanyi di live-nya atau dia bikin video terus dipost di media sosialnya gitu kan. Nah tapi kan akhirnya kalau dia nggak punya hak patennya, jadi kalau misalkan ternyata musiknya dia atau lagu dia yang dia ciptakan itu kemudian viral misalkan, lah ada orang yang tiba-tiba mematenkan karyanya dia kan, ya kasihan. Nah itu loh, tuh kayak gitu. Nah sebelum aku rilis lagunya itu aku searching dulu, aku pelajari dulu kenapa banyak orang yang ingin merilis lagu tapi nggak tahu caranya, atau mungkin takut diklaim orang ya. Pokoknya era sekarang adalah eranya digital ya. Nah eranya itu sekarang kita bisa merilis lagu sendiri pakai agregator. Dulu kan harus apa ya? Harus rekaman sih dulu di dapur produksi. Aku juga rekaman, tapi itu waktu pembuatannya. Tapi untuk rilisnya tetap ke agregator. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kalian kalau misalkan punya karya lagu gitu ya, ini khususnya lagu ya. Ini berarti kalian harus mempelajari yang namanya agregator musik itu tadi ya. Ya, dan itu aku searching di beberapa mesin mencari ya, misalnya Google, ChatGPT dan lain sebagainya. Itu sih ya.
Kalau teman-teman dengar suara ngaji jangan panas ya, memang rumahku dekat-dekat musola jadi ya nggak bisa terhindarkan ini ya. Tuh. Ya mungkin doakan aja suatu saat channel ini atau akun ini bisa berkembang dan menghasilkan ini, nanti kita pasang peredam aja bro, Iya, biar iya. suara lain nggak masuk tuh gitu. Oh iya siap. Tuh, suatu saat ya. Ini masih Aminkan saja. Saat ini masih UMKM. UMKM, Iya. BPJS. Aduh, kita nyanyi sedikit. Nyanyi sedikit Apa lagu yang bagian laguku yang bagian Aku masih nggak tahu kuncinya gitu. Cuman masih belum. C C D G doang. C Dirinya yang cantik gitu. Dirinya yang cantik semuanya. Dirinya yang cantik yang aku cinta. Dirinya yang indah bagaikan senja. Senyumnya yang cantik yang aku jaga. Selamanya cinta dan ada untuknya. Nah itu buat pembukaan, lagu pembukaan di siaran podcast kali ini. damainya Anjay. terus Enggak, belum apa lagi. Sorry. Damainya saat bersamamu kau menenangkan aku. Aku inginkan kau sejak lama. Dirinya yang cantik yang aku cinta. Dirinya yang indah bagaikan senja. Senyumnya yang cantik yang aku jaga. Selamanya cinta ada untuknya. nah ini Ya. kita coba versi keroncongnya bro. Ayo. Oh iya, versi crunching. Anjay. Sebelum di cover orang lain keroncong, kita di keroncong. Damainya aku saat bersamamu, kau menenangkan aku. Telah kuinginkan kau sejak lama. Dirinya yang cantik yang aku cinta. Dirinya yang indah bagaikan senja. Nah intinya gitu. Itu ide bagus itu. Nah. Kok ide bagus? Tiba-tiba aja dong. Ini ide bagus bro. Jadi aku ya kalau udah rilis satu lagu, aku kan pakai panduan ya. Oke. Itu jangan didiemin aja, kasih versi karaoke kan udah iya. upload. Nanti versi apa gitu. Oh, ya. Versi Aransemen musiknya reggae atau apa atau gitu ya. atau versi akustiknya. Itu dulu bisa loh. Asli Pak, beliau ini ternyata bisa main gitar jago. Apa Dia itu? itu di sini. Oh itu dia. Kalau pakai kunci gantung lebih enak sih buat kunjungan. Aku nggak bisa. Jadi aku Ya, saat bersamamu kau menenangkan aku. Telah kuinginkan kau sejak lama. Dirinya yang cantik yang aku cinta. Dirinya yang indah bagaikan senja. reggae. Dirinya yang cantik yang aku jaga. Selamanya cinta ada untuknya. Masa ya dulu ya? Itu kan main gendrengan aja bro. Atau emang beliau punya darah atau keturunan atau darah musisi itu ya? Keturunan jadi. Lah, Ya saya keturunan keluarga King Long ya. ada darah musik di
di hidupmu bro? Aku kurang tahu ya, tapi kata ibuku, Ya. dulu itu kakek dari ibuku itu punya grup kayak apa ya, bisa dibilang itu organ tunggal gitu. Organ tunggal. Oh main kayak piano itu. Iya kayak keyboard, tapi Keyboard. nggak cuma keyboard aja sih, ya ada yang main apa namanya itu akordeon. Nah ada akordionnya, ada yang main gitar kayak gitu-gitu pokoknya. Dulu itu almarhum kakek itu katanya itu punya grup seperti itu. Cuman aku kan udah nggak tahu ya, maksudnya Iya. tahu kakekku itu ya wis jadi orang biasa aja gitu. Atau jangan-jangan dia CEO yang menyamar. Tapi beneran Bud, jadi menempel banget ya di dirimu ya. Kirain katanya cuma bisa ini, cuma bisa main-main kunci dasar doang, ternyata semuanya. Ya kan itu kan kunci dasar. Iya, cuman tekniknya ini bisa banyak teknik. Aku jujur cuma bisa A B C D sampai G, dan itu kunci-kunci yang biasa yang umum itu loh, guys. Ya, tolong dimaklumi lah. Ya seperti itu ya. Ngomong-ngomong masalah musisi lokal. Nah, kalian Iya. ini Tertarik aku. ada enggak misalkan kenalan seorang musisi lokal daerah kalian gitu ya. Oh, nah, iya. nanti barangkali teman-teman ini ada nih, Mas. Nah, tapi dia belum bisa istilahnya upload atau rilis lagunya gitu. Nah, Oh, nanti iya. coba komen aja ya teman-teman. Barangkali nanti kita bisa ketemu sama beliau, terus kita ngobrolin itu biar sampai dia bisa rilis. Oh iya. Kalau ngomongin budget ya, Ya ya. kira-kira dari segi budget, pokoknya kalian bisa rilis lagunya di TuneCore. Setelah di TuneCore itu nanti akan dipasarkan kemana-mana ya. Kayak misalnya laguku dipasarkan di TikTok, dan hari ini tadi itu views di TikTok tuh 4 ribuan. Wih, gokil. Ya minggu lalu 2006 terus dan banyak platform lainnya. Nah, perkiraan biayanya itu di TuneCore itu 400 ribuan untuk 1 tahun. 1 tahun 400.000. Iya. Nah, setelah nanti kalian nggak memperpanjang itu nggak tahu gimana, tapi tetap ada bisa di YouTube. Cuman sudah nggak dipasarkan lagi sama TuneCore-nya. Kalau nggak salah seperti itu, kalau nggak salah ya. Atau aku nanti cek lagi deh. Terus kalau misalkan di TuneCore gitu kan ya, terus Iya. sudah dipasarkan, terus musiknya katakan dipakai di TikTok atau di platform yang lain gitu. Ya. Kita sebagai pemilik lagunya atau penyanyinya itu dapat budget nggak? Masih dapat fee nggak itu dari situ? Aku nggak tahu ya, karena ini kan baru 2 minggu rilis ya. Nah itu di laporannya belum ada, tapi hanya laporan sudah didengerin oleh streamnya sekian, terus TikTok sekian gitu. Belum Berarti ada. belum ininya. ada, belum tahu berapa pendapatan itu belum tahu. Belum tahu. Nanti mungkin next kalau udah tahu aku kasih share dulu ya. Intinya yang penting kalian rilis lagu dulu aja gitu ya. Ya, Tuh. benar-benar. Masalah hasil itu itu rezekimu gitu kan, istilahnya gitu ya kan. Pokoknya ini waktu itu kan memang sayang ya yang ada di kepala, terus apakah bisa dibuat karya, ternyata bisa. Nah, berarti kan intinya pemikiranmu kan nggak ke orientasimu nggak ke uang dulu. Awalnya, Nah, tapi nggak ke setelah uang dulu ya. Makanya kan nggak ke uang dulu gitu. Iya. Akhir-akhir ini kan tapi setelah tahu budgetnya rekaman sekian, budgetnya TuneCore sekian, budget apalagi ya? Rekaman sama rekaman sama archive creator. Oke. Jadi Semisal ini ya, ada teman-teman yang punya lirik lagu terus dia pengen rilis lagunya sendiri. Iya. Bisa nggak melalui sampean 1,5 juta jadi nggak? Maksudnya apa? Misalkan aku sebagai Mas apa? aku bantuin gitu untuk rilis lagunya gitu kan, karena sampean kan udah punya relasi ke sana gitu kan. Enggak itu online. Nggak, maksudnya kan gimana kan, mungkin mereka masih belum tahu nih prosesnya gitu. Iya. Nah terus semisal sampean bantuin sampai jadi sebuah lagu gitu loh. Oh iya, Nah, iya. bisa kan? Budget Bisa. 1,5 juta satu lagu bisa nggak itu? Oh, sangat bisa. Nah, berarti ya kira-kira itu ya Nadia Bro ya, 1,5 jutaan kalian sudah bisa rilis lagu sendiri. Iya. Dan itu udah bisa dipasarkan ya nanti ya. Bisa gitu ya, dipasarkan itu. di semua, hampir di semua platform musik tuh. Spotify, Apple Music, YouTube Music, TikTok, apalagi Joox. Tuh. Terus apalagi banyak banget ternyata platform. Amazon, kalau nggak salah ada Amazon. Pokoknya Amazon banyak banget. bukannya itu apa aplikasi perdagangan. Kayaknya perdagangan. Iya. Enggak tahu ya, pokoknya banyak banget
banyak banget, aku sampai nggak bisa, ada seratusan Tuh. ada Nah, seratusan etalase. barangkali kan mungkin kalian punya modal 1.500.000 bikin satu karya, ternyata siapa tahu ya kan, Ya. dari satu karyamu itu jadi rezekimu karena dikenal banyak orang, terus job berdatangan ya kan, Ya. baik job offline ya kan, atau job dari pendapatan YouTube dan sebagainya, nanti Ya. kamu juga dapat uang ya kan. Ya. Wow alam ya kan, namanya juga ikhtiar ya kan. Ya, Benar kan? benar. Nah, setidaknya kamu juga bisa punya satu lagu yang memang sudah diresmikan, istilahnya dilegalisasi di seluruh Indonesia, itu karya kan. Iya, benar. Itu prestasi ya kan, benar nggak itu? Ya, itu menurutku prestasi. Menurutku juga prestasi itu. Seenggaknya gini loh, itu selama internet masih ada ya, masih bisa dinikmati. Oh Gitu. jadi kalau 1.500.000 untuk satu lagu menurutku worth it. Itu bahkan nggak sampai 1.500.000 kok. Ya kan segitu. Kisarannya segitu. Di bawah pokoknya 1.500.000 ke bawah. Tuh masih ke bawah, masih dapat kembalian ya nanti barangkali kembaliannya dikasihkan ke kita makan mie ayam di situ gitu. Ya buat kalian semuanya nggak usah ragu-ragu, kalau kalian memiliki pemikiran atau memiliki sebuah karya, ungkapkan dalam karya ya, maksudnya kalian kalau punya unek-unek gitu dilampiaskan ke karya, jadi karya sesuatu yang bagus, itu luar biasa ya, gitu. benar. Kalau aku kan dulu kan memang lebih ke cerita pendek, puisi gitu kan. Oh iya. Ya kan. Cuman sayangnya nggak aku legalitaskan gitu aja. Kayak gini bro. Kan dirimu punya lagu ya. Sebaiknya jangan diupload dimanapun atau pernah di video itu kamu upload dimanapun lah. Pokoknya simpan dulu, nanti dijadiin dulu kalau memang punya itu ya. Nanti bisa ituin. Karena lagunya bagus juga, lagunya Mas Rio ini. Boleh lah kasih sedikit. Jangan nanti dikit aja. Udah. Ya kan dikit. Oh iya, bahas lagu kemarin kan kita sempat bahas lagu yang punya kisah mitos, kisah yang lumayan serem waktu zaman itu ya. Nah, aku kan dulu kalian masih ingat ya ada judulnya apa sih itu? Jauh kau pergi meninggalkan diriku. Terkenalnya itu kan Gaby. Ya, ternyata kalau sekarang nggak tahu itu patennya milik siapa, kurang Kafein. Akhirnya dimenangkan oleh Kafein kalau nggak salah. Dia itu kan ternyata katanya ada kisah horor di baliknya ya, dan itu menjadi. Nah, ternyata ada satu lagi, bro. Bertahun sudah ku menunggu dirimu. Oh iya, itu lagu Malaysia itu sebenarnya. Katanya malah yang pernah aku dengar itu katanya ada kisah-kisah tragisnya juga kayak gitu kan. Bertahun sudah ku menunggu dirimu, akhirnya kau menjadi milikku. Ya itu. Sukarnya untukku melepaskanmu, karena kau ku cintai selalu. Stop. Itu kan kena ciptaan. Aku kena copyright. Nah, kalau pengen dengerin lengkapnya sini. Nah itu ya ternyata menurutku adalah kisah-kisah yang dibuat sih. Tapi nggak tahu ya, kayak gitu tuh kisah aslinya nggak sih? Atau kalau semisal itu kisah, ya ada sih, mungkin ada penyanyi itu yang membuat lagu itu memang berdasarkan kisah nyata yang dia alamin ya kan. Namanya juga ekspresi dalam mengungkapkannya itu kan. Ada juga yang memang pure imajinasi gitu kan. Tapi seperti yang aku ciptakan itu kan pure imajinasi, nggak ada cerita sebenarnya kan, nggak ada gitu. Nah, kayak gitu. Itu memang kita ngeliatnya di situ. Takut dirimu itu waktu itu kayaknya lagi di taman terus genjreng-genjreng gitu ya, bro. Kalau dari itunya kan gitu kan. Maksudnya menurut gambarannya kan seperti itu, padahal sebenarnya nggak ada di taman sama sekali. Terus di mana? Di dalam ruangan gitu? Iya, di dalam ruangan. Dan itu lagi proses itu aja. Kita sebenarnya waktu itu aku tiba-tiba aja sih pas proses latihan teater butuh musiknya ini kayak gini lah, memang adegannya itu kan di sebuah taman gitu sih. Itu kan. Nah jadi aku tuh ya tiba-tiba aja nggak tahu, imajinasiku tuh tiba-tiba kayak gitu. Terus akhirnya kayaknya asik juga ini, jadi lagu. Oke, setelah itu berakhir
sampai sekarang aku belum pernah rilis atau nyanyikan lagu itu dimanapun. Oh ya. Dan itu baru itu pun masih antara rap atau intro ya? Iya, antara itu masih bingung kan soalnya nggak ada basic untuk bikin lagu tuh dan nggak ada istilahnya pembina atau mentor. Wah ini jadikan lagu bagus itu kan nggak ada gitu. Nah terus dari dulu juga aku semisal di komunitasku di teater baik di teater eksis ataupun teater roda gitu kan, itu tuh aku dari dulu itu ya ngumpul sama mereka itu kadang-kadang genjreng-genjreng gitu ya, maksudnya asal-asalan gitu misalkan kayak gini Tiba-tiba jadi lagu. gitu, dia kan nemu tempo nemu chord gitu, Iya. tiba-tiba nyanyi aja dan itu udah nggak bisa diulang lagi. Cuman Oh, kan iya. kayak aku kebetulan aku masih ingat gitu. Ya, dan Gitu. enak. Makanya jadi bisa lah intinya kalau dijadikan lagu bisa gitu. Nah kalau yang komunitasku teman-teman kakak kelas itu enggak gitu. Pokoknya ya wis kayak gitu misalkan. Ya. Coba ya, kali aja bisa jadi lagu ya. Nah ini contoh improvisasi. Malam yang dingin menusuk rindu Aja. membuat hatiku luka. Asik. Ini real bener. Tak kuasa aku menahan tangis sakit hati yang kurasa. Gila kau gadis malam yang aku sayang, mengapa tega berjalan di keheringan, membuatku semakin penasaran. Apakah kau setia padaku? Asik. Padahal itu aku langsung aja suruh ngulang kayak tadi nggak bisa, sumpah nggak bisa. Untung direkam, Pak. Nah ini nggak apa-apa ya, buat kalian aja. Oh iya. Kalian aja. Itu sedekahnya Mas Rio. Kalau suruh ngulang lagi pasti nggak bisa. Sedekah lagi. Chordnya bisa. Gitu. Asli Chordnya guys, bisa. ini doi barusan bikin tiba-tiba gejreng-gejreng terus ketemu lagi. Ini real ya, bukan Real. settingan. Real. Aku saksinya. Makanya kan ada chord-chord yang salah itu ya dimaklumin karena kita nggak nyari chord. Itu apa ya? Tuh on the spot gitu ya, Iya. tiba-tiba jadi lagu. Tiba-tiba. Wow. Dan aku memang dari dulu sering kayak gitu loh. Karena kan misalnya ya kalau kita pentas gitu misalkan, Iya. tiba-tiba seorang istilahnya gitaris yang buat ngisi musiknya di pementasan itu tiba-tiba nggak bisa hadir mendadak gitu. Oh iya. Nah kadang-kadang kan sudah ayo kamu isi, Asik. entah gimana pokoknya ini adegannya ini Ya. intinya misalkan lagi apa ya panik gitu, Iya. situasinya panik, ya udah gimana caranya kita bikin suasana itu jadi panik dengan ini. Nah, Oh, cair. Mencairkan terus suasana. misalkan ini suasananya lagi sendu, ini suasananya lagi bahagia itu kan, ya kita ya cari chordnya otomatis gitu. Gila guys, gila. Berarti bener ya dirimu punya darah musik ya ternyata ya. Darah muda. Sama-sama lah. Ya, Jadi ya, ada. gitu guys. Aku Mungkin terasa amazing with these guys. ya kita itu sama-sama belajar aja teman-teman. Iya. Apalagi aku sendiri ya menyadari bahwa teknik vokalku masih banyak disuruh belajar sama apa arrangernya, suruh latihan sendiri lagu Ngomong-ngomong sendiri. kalau misalkan teknik vokal itu ya aku sebenarnya lebih banyak belajarnya dari teater dulu bro. dari Asli. teater ya. Dulu Terus ada kemudian kan ada yang misalkan memang aku punya kenalan orang-orang yang memang dia penyanyi, dia pencipta lagu, dia guru vokal juga gitu kan. siapa itu? Nah ya ada lah orang Malang, yaitu yang aku bilang ini apa istrinya seorang legend itu kan. Oh yang itu yang punya band itu ya. Bu Budiana. Ya. Nah itu kan aku juga sering dengar dia nyanyi gitu, dan bahkan aku pernah langsung waktu itu kan di live gitu kan, di live-nya terus si suaminya ini kebetulan ada di live-nya Budiana ini juga. Lah minta nyanyikan lagunya yang dulu pernah booming atau viral gitu kan. Dinyanyikan langsung oleh penyanyinya di live ini, di live TikTok ini luar biasa kan. Kita nggak usah bayar itu kan.
konser ya kan. Iya benar-benar. Nggak beli tiket konser nggak itu, tapi kita langsung dinyanyikan, kita request langsung dinyanyikan. Lah setelah itu iseng lah tanya kan aku, Iya. Om gimana sih cara teknik menyanyi kalau misalkan gini ya. Nah akhirnya dijawab, sebenarnya teknik nyanyi itu banyak ya, cuman ini kalau misalkan kalau saya ya ini Ya. saya menggunakan suara itu di leher. Oh leher. Heeh. Ah, Jadi itu suaranya itu keluarnya dari leher, bukan dari bawah. Kan ada orang itu kan suaranya dari perut, ada yang dari diafragma. Nah ini aku tekniknya dari leher. Kenapa? Biar bisa nggapain nada tinggi gitu kan. Oh. Akhirnya aku coba-coba gitu. Terus diajarin sama beliau itu kalau nggak salah gini kan. Coba kamu, kalau suaranya kayak gini kan dari perut. Itu kan dari perut gitu. Ya. Terus dari agak diafragma. Ini ambil nafasnya dari diafragma. Nah, kalau yang dari tenggorokan atau mulut itu langsung keluar di sini, ya kan? Itu gimana caranya? Kan gitu. Nah, terus kalau nggak salah itu ya, aku waktu itu sekaligus langsung praktek. Dan alhamdulillahnya dapat apresiasi dari beliau. Nah itu bisa itu, bagus itu, gitu. Ya segitu gitu. Di matamu masih terngiang selaksa peristiwa. Itu kan tinggi kan? Di matamu bisa. Tempuran dan kerudukan perjuangan. Itu kan kayak gini di sini. Di matamu masih aduh. Iya. Kalau dari bawah itu nanti nggapainya Di matamu agak ini, agak berat. Di matamu masih terngiang tersimpan. selaksa peristiwa. Tersimpan. Ya gitulah pokoknya. Aku kan nggak hafal. Perjuangan baumu yang dulu Panjang-panjang. itulah pokoknya. Copyright nanti aku. Gitu kan? Kayak gitu. Lah itu ya intinya ulik-ulik sendiri aja sih suara kita. Ya, terus dulu kan waktu teater kan juga gimana jadi suaranya orang tua, karakter orang tua itu kan suaranya agak berat gimana. Contohnya seperti ini adalah contoh-contoh suara orang yang sekitar umur 80 sampai 90 tahun. Iya kan? Dan itu enggak harus dipelajari sih kalau gitu. Gila. Itu karakter suara. Apa tuh? Nah dulu kamu pernah jadi aktor terbaik loh. Masa? Enggak. Enggak pernah. Bukan. Berarti bukan. Berarti saya. Aku enggak pernah. Enggak, aku dulu pernah dapat aktor terbaik pernah. Pernah. Gila. Apa? Di mana itu? Di teater eksis dulu kan. Waktu lomba di mana gitu aku lupa. Pokoknya pernah ada Aku udah lulus belum? Udah. Oh, udah lulus. Aku dulu waktu juara 1 itu malah cuma tingkat kecamatan kalau nggak salah. Ya kecamatan. Ya, sama dirimu juga benar. Iyalah. Oh. Dulu kan main di Sendang itu tuh. Oh ya itu ya, itu. Kalau nggak salah itu dapat Juara 1. Terus apa ya? Penyaji terbaik, artistik terbaik juga. Artis terbaik. Apalagi ya? Tapi di individu enggak. Kalau individu enggak. Aktor aktrisnya kena orang lainnya. Ya, kalau aktris aku yakin enggak akan dapat. Bahkan aku di bawahnya Mas Rio ini atau di bawahnya Hakim itu bagus banget. Lah Hakim kan sama kamu. Iya. Satu kelas. Tapi secara akting aku mengagumi si Hakim itu. Oh, aktingnya kan maksudnya bagus banget itunya. ya. Aku waktu itu kan cuma Kualitas aktingnya. ya kualitas aku kan enggak effort Ya gitu karena apa-apa. Hakim kan pernah jadi ketua teater itu kan di kampusnya. Teater Kusuma. Tapi kan ini belum jadi tapi dia belum jadi itu. Oh, pada waktu itu ya. Itu kan masih SMA semua. Iya. Tapi aku terus terang sih maksudnya mulai terasa mentalku kan ya gara-gara di teater eksis. Ya, aku juga, aku sama. Terus akhirnya kan sampai apa? Istilahnya jatuh cinta sama teater itu ya gara-gara di teater eksis itu. Ya. Terus kita kan belajar. Nah, aku sempat menjabat jadi ketua teater eksis itu 2 tahun. Mas, 2 tahun kan. dari kelas 2. Kan dari kelas 2 sampai kelas 3 terus aku lulus itu baru reformasi. Baru ganti. Lulus pun baru ganti.
Ingat nggak lagunya beramai-ramai kita Oh iya, itu masuk ke teater marsnya teater eksis. eksis ya. Sampai sekarang nggak sih? Kayaknya udah lupa nah. Enggak, ya itu karena kan generasi yang sekarang itu kan udah nggak diajarkan. Oh iya. Tapi mungkin masih sih kalau pas diklat atau gimana. Cuman aku kan ya kurang tahu. Iya, Karena coba. kan nggak nonton langsung. Ya coba kita sama. Atas kesadaran jiwa bukan terpaksa. Kunci utama membentuk jiwa. Lo palsu penyempurna teater eksis. Ya kan? SMANU ini kan. Lo palsu penyempurna SMANU. Ceng 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 ceng. Ada terusnya. Ada. Wahai eksisku, lekasnya satu. Itulah pokoknya. Wih, Aku iya. udah agak lupa juga. Tapi yang paling berkesan salah satunya ya pernah kita mainkan satu judul satu. Itu di itu ya, di Almas ya. Ya itu Nah, itu memang pure murni hasil karya teman-teman teater iya, eksis itu. benar. Hasil Semua diskusi. satu Hasil diskusi. satu komunitas teater eksis. Ya itu hasil diskusi, makanya judulnya satu kan. Karena ya satu cuman satu itu juga nggak ada yang habis pentas satu itu kan kita udah bingung ngapain lagi Kan ya. udah habis itu kan udah lulus ya. Kan ya sampai udah lulus aku masih berjuang. Oh iya. Iya. Tapi teater kalian kalau 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 kalian mempunyai masalah dengan kepedean, ya, salah satunya masuk teater. Coba belajar di teater. Tuh, wow. Kalau Sangat kamu berpengaruh. gagal pede di teater ya paling udah nggak bisa pede. Minimal Enggak. minimal nanti diajarin teknik vokal, Ah, diajarin benar. apa acting. Kalau nggak bisa semuanya kan nggak masalah. Salah satunya. Atau aku juga nggak bisa acting sampai sekarang kok. Vokal juga biasa-biasa aja. Aku kan dulu aku dikasih peran yang gampang. Sama. Aku di teater roda itu pernah cuman 2 atau 3 kali pentas. Oh, atas nama teater roda. Iya, maksudnya aku jadi pemain juga gitu. Tapi peran Pernah yang sih mau jadi aktor utama, tapi nggak jadi pentas sampai aku udah nggak di situ gitu. Nggak Oh. jadi dipentaskan. Cuman kalau aku pernah berproses ya, kalau berproses ikut latihan dan sebagainya pernah, terus perform juga pernah 3 kali kalau nggak salah selama aku di situ. siap. Karena memang waktu dulu kuliah itu kan ya aku itu ada kerjaan juga, jadi nyambi kerja terus intinya sibuk sehingga jarang dijadikan aktor utama. Karena ya memang kalau menghafalkan itu Perlu kan waktu ya. perlu waktu. Prosesnya juga nggak bisa seminggu 2 minggu. Oh, di rumah kerja. Dulu ya sambil kerja kan. Oh, kuliah tuh sambil kerja. Hmm. Wow. Gila. Terus apa? Luar biasa. Di apa namanya di teater roda itu aku pernah dapat ini perannya itu nggak ngapa-ngapain, tapi itu buatku itu satu pementasanku yang paling berat walaupun nggak ada dialog. Gimana? Adeganmu gimana? Jadi patung. Jadi apa? Jadi patung. Dari patung. Hmm. Astagfirullah. Peran yang terberat yang paling istilahnya berkesan buatku sampai sekarang jadi patung. Malah jadi patung. Kamu cobain Nah, 1 jam pementasan nggak boleh gerak sama sekali, nggak boleh bersuara, nggak boleh bergerak sama sekali. oh iya. Dan ketika kamu udah masuk di panggung, berarti kamu itu sudah mulai acting. Nah itu gimana caranya? Nggak boleh gerak. Semisal kamu udah diem seperti ini, misalkan contoh tangannya udah seperti ini. Iya. Bayangin aja 1 jam lo gini, walaupun Oh, kamu iya. nggak ngapa-ngapain, Benar-benar. selesai pentas itu menguras energi sekali, badan guys. semua ini pokoknya pegel-pegel banget. Nah itu walaupun nggak dialog ya, karena nggak gerak itu tadi justru yang melatih mental itu terkuras banget, itu mental sama energi itu terkuras banget. Iya. Karena kita harus fokus gimana biar nggak gerak, gimana biar kita itu memang pure jadi patung gitu. Iya. Karena kan harus totalitas gitu toh. Gila. Gitu. Ternyata guys. Jadi patung itu enggak terus gimana? Iya, terus ini juga kalau yang jadi pemain figuran ya,
walaupun itu figuran, kalau Iya. dalam sebuah aktor Iya. ya kan, dalam sebuah pementasan ya, Iya. sefiguran-figurannya kamu itu harus tetap maksimal, nggak boleh istilahnya guyon gitu. Nah itu Oh, beda banget. Kalau iya, kita mungkin di SMA kan nggak seketat dulu waktu di kuliah gitu. Iya, Kalau benar, menurutku benar. ya. Nah aku di kampus dulu itu walaupun aku pemain figuran teman-teman, Iya. itu latihannya itu ya fisik, benar-benar fisik dulu biar kuat. Nah Oh. ada adegan kan aku jadi prajurit tuh itu, jadi Iya. prajurit. Lah itu waktu itu tuh bawa ini nih apa, pring. Kalau pring itu bahasa Indonesia bambu. Bambu. Bawa bambu ya kan, dan kita itu perang pakai bambu itu ya, namanya sudah terlalu menjiwai gitu ya, ya namanya kepukul bambu sampai ke itu ya, wois bisa Biasa ya, terjadi gitu, bisa terjadi di atas panggung karena kita memang setotalitas itu gitu. Ya. Oh iya, aku pernah ingat ya. Ya pernah kamu pentasin ya di, kalau nggak salah di waktu di SMA itu yang acara apa itu? Yang acara apa itu kayak, tapi kayak Ada perang-perang bulan. gitu loh. Hah? Di sini di SMA. Apa padang bulanan namanya? Bukan. Apa? Setelah ospek ya, setelah profesa gitu. Oh alah ini Yang ya itu kayak kan perang-perang jadi itu apa loh. sih aku, Merdeka itu judulnya. Judulnya Merdeka ya. Merdeka. Oh. Itu memperingati 17 Agustus. Iya. Terus itu kan di komunitas FKTE itu kan, Forum Keluarga Teater Eksis itu kan, yang alumninya Teater Eksis dulu kan bikin FKTE itu kan, sampai sekarang kan grupnya masih ada, grupnya doang sih. Dan itu bikin Merdeka itu dari teksnya siapa? Itu kalau Bikin nggak sendiri? salah ya, enggak itu dari pementasannya Forum Keluarga Teater Kusuma kalau nggak salah. Kusuma itu siapa? Alumninya Teater Kusuma Untak. Oh, Untak di Universitas Nah, 17 Agustus Surabaya ya. Oh iya, Surabaya. Nah itu kita niru itulah, ya memang naskahnya itu sih. Iya. Ya terus tapi kita itu sendiri kita sederhanakan, terus kita jadi kita pentaskan sendiri. Wow. Akhirnya jadilah itu Merdeka itu yang versinya FKTE itu. Dan itu bagus banget menurutku. Iya itu salah satu pementasanku terbagus itu. Iya, bagus banget serius. Aku sampai kayak kita sampai itu kalau di panggung ya. Itu kalau di panggung serius. Bisa kita serasa dibawa ke masa lalu. Cuma waktu itu kan outdoor di Ya, lapangan gitu ya. Memang itu lebih cocoknya di outdoor sih menurutku ya. Oh gitu ya. Karena kan ada biar lebih realistis aja. Kalau di outdoor kan kayak ada suara sepeda motor, suara apa, dan itu kan memang di dialognya kan ada itu. Oh. Suara mesin-mesin kendaraan, suara orang bekerja kayak kuli dan sebagainya, itu kan waktu itu kan ada adegan-adegan kayak itu. Oh. Penggambaran teatrikalnya tentang itu. Aku ingatku cuma adegan yang Perang-perangnya itu ya. Ingat nggak? Ya kan itu kan sebenarnya penggambaran suara tembakan, terus suara Oh tank, ya, oh suara iya. tank gitu kan. Oh itu suara tembak maksudnya. Nah, suara tank kan kalau jalan kan tak itu kan ada itu. Ah, iya. Kayak gitu. Ya Wow. itu memang kalau ditonton orang yang nggak paham apaan sih kayak gitu. Tapi kalau orang yang benar-benar dinikmati, dipahami, oh Ini suaranya. ini gambaran tentang kehidupan sekarang itu kayak gini. Ya. Oh ini tuh sebenarnya ini tank ya gitu. Imajinasinya kayak gitu. Oh iya. Tank itu gitu ya. Iya. Oh, Kan iya. bunyi rodanya itu kan gitu. Ya. Oh iya siap. Seperti itu. Nah, terus musik dulu kan kita kan waktu di SMA di Teater Eksis musik kan kita selalu pakai digital awalnya. Musik ya pakai digital terus. Nah, terus di Iya, zaman-zamannya siapa? Mas Jirin Ya. waktu itu jadi pembina, tapi aku udah lulus. Ya. Tuh Mas Jirin tuh pengen, oh bukan, Mas Johan dulu. Mas Johan itu dulu itu udah bikin semi digital, maksudnya ada sebagian digital, ada yang Ya. sebagian live musik. Oh beneran musik. Iya, beneran main gitar, terus main gambang, main jimbe kayak gitu lah. Emang Terus ada bisa? bisa. Nah, terus di Mas Jirin itu ya memang pure kita main langsung gitu. Jarang kita pakai digital kalau di zamannya Mas Jirin. Oh. Nah, makanya dulu itu pernah ya, tapi aku udah lulus. Itu pementasannya adikku. Pementasannya ini loh, siapa? Nailul.
zamannya Nailul itu ya sejaman sama istrimu, satu liting sama istrimu. Enggak. Iya. Nailul itu kakak kelas. Maksudnya kan pentasnya kan itu kan. Oh iya masih iya. satu zaman sama istrimu kan. Iya benar. Itu kalau nggak salah main yang apa ya judulnya Wek Wek kalau nggak salah. Iya Wek Wek judulnya, komunitasnya Wek Wek lah. Itu musiknya kita langsung live kan. Berarti gitar terus ya gendang, pokoknya gendang, jimbe kayak gitu. Nah itu Mas Jirin tuh bilangnya wes pokoknya musiknya aturan gitu. Maksudnya dipasrahkan ke kita, ke aku, pemainnya, ke aku, Kuluk gitu kan. Yang ngisi musik kebanyakan dulu alumni malah. Aku, Kuluk, Nafi sama yang masih jadi anggota itu Yola kalau nggak salah. Malah. Iya. Nah itu Yola yang main ini apa namanya gambang. Gambang itu apa? Gambang itu ini apa ya? Dipukul seperti bukan? Bel gitu loh, tahu nggak? Seperti bel ding 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 gitu. Ya, kayak itu loh. Gambang kan alat musik sing dipukul, alat musik pukul. Ding ding. Suara ding 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 ding. Gambang gitu. suling itu ya kan. Itu pokoknya. Terus ya Kuluk itu main ini apa? Ukulele. Terus aku yang gendang. Nah itu, wih, udah pentas ya, kok bisa ya? Iya, terus wes pentas nih, hasilnya bagus. Ya, bagus banget. Lebih dirimu lebih suka pakai musik yang langsungan atau? Aku pribadi ya digital. Karena udah tahu lebih enak main live musik. Karena live musik itu kan yang main kan langsung ya, jadi istilahnya itu pemusiknya. Ya. Itu kan bisa langsung nontonin si ini pemain aktor-aktornya itu kan. Jadi kan kita bisa menyesuaikan itu. Iya. Nah kalau digital tuntutannya si aktornya yang ngikutin musiknya. Nah kalau yang live kan ya pemusiknya ngikutin si aktornya. Ya seharusnya kan memang pemusik yang ngikutin aktor gitu. Iya. Karena kita lebih tahu timingnya di mana, stopnya di mana itu kan. Sedangkan generasi pertama kita diajarinya digital. Karena ya memang nggak ada ya. Nggak ada yang bisa main musik. Sebenarnya bukan nggak ada yang bisa. Ya bisa, pertama dulu kan kita masih belajar, masih awam banget tentang kayak itu gimana gitu. Nah aku setelah di kampus, setelah sering nontonin pementasan, ternyata gini toh teater itu lebih enak kayak gini. Nah itulah perkembangannya di sini. Nah, setelah itu kita diajarin musikalisasi puisi. Jadi semacam pementasan puisi, tapi dikasih musik yang notabene adalah mau nggak mau kita bikin musik sendiri berdasarkan puisinya tersebut. Iya enggak sih kayak gitu. Musikalisasi puisi ya. Puisi yang dinyanyikan. Nah. Ya. Loh, iya. Berarti gini. Satu puisi kalau dipentasin sama beberapa orang bisa aja nadanya beda. Oh, itu boleh. Musikalisasi puisi itu intinya puisi yang sengaja dinyanyikan, dilakukan. Gitu. Nah, aku pernah juga itu dampingin adik-adik teater eksis dulu, disuruh ngisi di acaranya MWC. Itu kan ada bedah bukunya siapa gitu aku lupa. Pokoknya salah satu seniman Gresik ya. Nah, itu terus ada yang namanya puisinya itu disuruh bikin musikalisasi puisi. Nah, terus puisinya beliau itu kan yang dibedah waktu itu. Terus itu langsung tak bikin pentas ini teater eksis itu tak suruh bikin pentas musikalisasi puisi dengan puisinya beliau langsung. Judulnya itu Hijrah. Wow. Iya. Diinget ya? Kalau nggak salah liriknya kayak gini ya. Hijrah. Kayak gitu lah. Pada
berbaik sangkalah kepada rizkimu, kayak gitu lah kayak halalkanlah. Aku kurang Itu hafal karyamu juga. berarti bro, nadanya ya? Ya, aku yang aransemen, terus sama adik-adik teater eksis itu dulu gitu. Kalau nggak salah masih ada pementasnya. Kalau nggak salah ya, entah di YouTube atau di mana, itu pokoknya aku lupa ditaruh di mana filenya. Aku yang aransemen itu, maksudnya sama adik-adik teater eksis juga, bukan Nadanya darimu? Iya aku. Gila. Kalau chord-chordnya dari aku, terus nanti ini ya kayak gini ya, terus tak ajarin. Wow. Ini gendangannya kayak gini, ini gendangannya kayak gini gitu. Karena nggak main satu gendang kan. Beneran? Ini temponya yang ini seperti ini, yang ini temponya bassnya seperti ini. Iya. Terus ini yang ritmenya kayak gini ya. Nah, terus ini yang bait-bait ini itu nggak dinyanyikan tapi dibacakan terus diiringi, tetap diiringi sama musiknya gini. Jadi ada kayak gitu. Itu musikalisasi puisi itu nggak pure dinyanyikan semua ya, ada yang dibacakan. Oh gitu, nggak harus full banget ya? Harus full banget. Oh iya. Dan itu di depan orang yang ngarang? Iya, langsung ke pengarangnya. Dan aku merasa bangganya itu waktu itu memang si pengarangnya itu sampai menikmati benar-benar aransemen itu gitu. Terus tiba-tiba pas selesai itu sampai minta, "Mas, coba Mas, lagi satu lagi. Ini nyanyikan ya, tak rekam gitu." Sampai direkam sama si Penulisnya? pengarang ininya, pengarang puisinya. Musinya? Sampai segitunya, ya aku merasa bangga itu. Ternyata berhasil juga ya. Guys, itu cakep banget guys itu. Berarti sebenarnya misalnya aku nulis lirik ya. Berarti terus dirimu nyari nadanya pun bisa ya? Mungkin. Ya, aku yakin sih dirimu insting untuk menemukan nadanya bagus. Kita off-nya jam berapa ini ya? Bentar lagi lah, ini kan belum 1 jam. Oh kita 1 jam ya. Kita masih banyak topik guys, aman. Ini aku yang paling suka itu dari musikalisasi puisinya itu dari ini nih, siapa nih? Sapardi Djoko Damono. Wah itu aku suka banget baca dalam doa ya. gitu. Pokoknya aku gini, intinya Sapardi ya, buat yang belum tahu ya. Sapardi Djoko Damono itu salah satu dia udah punya banyak buku, terus bener, penulis terus cerpen, kalau nggak salah cerpen. Iya, juga ada. Terus novel juga, novel. Wow, aku salah satu penikmat tulisan-tulisan beliau. Gimana coba? Dalam doaku subuh ini kau menjelma langit yang turun sangat perlahan dari nur di sana bersijingkat di jalan kecil itu, menyusut di celah-celah jendela dan pintu, dan mengendus-enduskan pipi dan bibirnya di dahi dan mata dan bulu mataku. Dalam doa malamku kau menjelma denyut jantungku, menjelma denyut jantungku. Ya kayak gitu lah, aku kurang hafal ya Itu liriknya. nadanya darimu sendiri? Enggak, itu aku ini sih pernah denger kayak gitulah Oh, ada yang mentasin itu di YouTube. Oh di itu. Pagi ini pokoknya itu enak banget itu, aransemennya bagus banget, surat sadu banget gitu Mas. Seperti Djoko Damono ya. Aku habisin, aku mau searching. Coba. Kok kayaknya enak banget ya. Musikalisasi puisi Sapardi Djoko Damono. Judulnya Dalam Doaku. Dalam Doaku. Kita lihat bersama-sama di sini. Sapardi Djoko Damono, Dalam Doaku, musikalisasi puisi. Nah, kalau berbicara tentang musik di lokal ya, sebenarnya ya, guys. Komunitas-komunitas terutama di kampus ya. Di kampus itu. Ternyata aku merasakan atmosfer yang sangar. Mereka tuh bisa bermusik kapan aja, bro. Ternyata guys. Iya. Aku terus terang, wow. Kalau aku sendiri ya, Ya. disuruh ngikutin
perkembangan musik anak-anak sekarang itu nggak bisa. Oh. Ya. Karena sangat berkembang sepesat itu dunia musik ini. Dan lihat adik-adikku yang kemarin pentas itu bikin puisi sendiri, dijadikan musikalisasi puisi di aransemen sendiri, itu bagus. Bagus banget. Aku sampai, wih, kok bisa ya dia bikin kayak gitu. Ayo. Padahal itu puisinya sendiri, Ini sendiri dijadikan musikalisasi puisi sendiri, otomatis dia nyari chord sendiri. Iya, aku mereka tuh Gokil, ini nggak sih? Ini mereka itu di-upload nggak sih? Sebenarnya itu bisa jadi tontonan atau bisa dinikmati yang syahdu-syahdu itu. Kurang paham, entah di-upload atau enggak, aku pun kurang paham. Iya, sebenarnya ketika aku pernah ya denger ya, misalnya di kampus terus mereka lagi nyanyi apa gitu. Enak, syahdu banget. Gitu. Menurutku sayang sih kalau nggak di-upload karena ternyata ada loh jenis-jenis musik yang mungkin kalian nggak tahu tapi ada di komunitas musik tertentu yang di dalam itunya sangat bisa dinikmati. Apa itu bro? Lagi nyari-nyari Enggak, nada. nyari-nyari kode. Emang doi emang ini darah musiknya emang nggak bisa bohong bang. Serius guys, nggak bisa bohong. Justru aku malah nggak punya pengalaman, nggak punya apa-apa, nggak punya apa ya, lelurku tuh kayaknya nggak ada yang di musik gitu loh. Iya, ya tapi sebenarnya itu semua kan bisa diasah. Ya, Semua aku bisa setuju. diasah. Asal ya ada nekat-nekat juga sih sebenarnya. Kalau Puluk itu dulu itu sempat suka ini apa? Karyanya ini nih siapa itu? Aku lupa sampai namanya. Ya Allah, padahal orangnya sering di TV kok. Siapa tuh? Siapa? Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo. Yang judulnya Nadia, pasti tahu. Najan aku tansah kelingan tresnamu, najan tansah kelingan setiamu. Iya. Najan aku tahan gandeng tanganmu, tahan pisau tanganku, najan menggandeng neng impen, najan mengkelingan, najan kelingan. Nadian itu artinya apa? Senadian. Najan itu Walaupun walaupun bahasa Walaupun, Indonesia. senajan nyajan walaupun ini apa kalau di sini di Jawa Timur apa ya? Najan itu apa? Senajan. Di senajan. Senajan atau senajan. Cuman kan disederhanakan jadi Nadia. Najan. Tuh Kuluk itu sempat wis pokoknya ayo garapiku. Maksudnya kalau ada pementasan bikin soundtracknya itu tapi dengan versi kita sendiri nyanyi live gitu. Oh iya. Nah itu kan beberapa orang tuh, banyak orang kan. Iya. Terus ada istilahnya yang jadi suara bass, ada yang jadi suara vokal, ada yang jadi suara tenor, suara sopran kan gitu kan. Ya kayak Definisinya kayak apa Sujiwo namanya? Tejo ya. Kayak istilahnya tahu orkestra nggak kayak gitu lah, kayak orkestra gitu intinya. Gila ya. Tapi emang kalau Sujiwo Tejo itu emang kelasnya udah beda lah. Tapi untuk jadi referensi itu wow. Oke guys, Cukup ya kita aja. cukup Iya. untuk podcast Hari ini. Sampai ini, jumpa di podcast berikutnya ya. ya. Oke. Bismillah, support terus loh guys. Ini channel UMKM. Oke. Jadi justru yang UMKM gini yang perlu didukung. Kalian didukung ya, perlu didukung. Ya semoga nanti dengan berkembangnya channel ini kan, ini harapanku ya, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Mungkin juga bisa membuka peluang lapangan pekerjaan. Amin. Ya kan? Mungkin kita nanti suatu saat butuh editor ya kan, Amin. atau butuh kameramen misalkan gitu Ya, ya kan. betul. Nah, jadi mohon didukung ya biar nanti kita bisa berkembang sama-sama gitu maksudnya. Oke, mantap. Mantap. Oke, Oke, makasih. sip. See you. Dadah.